Pemirsa Hasanah, sempat marak polemik seputar Islam di tanah air dengan munculnya seruan kesetaraan antar laki-laki dan perempuan. Tak sedikit pula yang memprotes hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan wanita, seperti pada hukum hijab, poligami dan hukum waris, yang dianggap sebagai wujud diskriminasi Islam terhadap kaum Hawa. Dalam hukum waris misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11. Mereka menilai bahwa ayat ini merupakan penyebab adanya ketidakadilan terhadap wanita. Karena pada konteks kehidupan saat ini, wanita sudah berhak mendapatkan kedudukan dan status yang sama dalam segala bidang. Bahkan, ada yang menganggap aturan ini sudah tidak relevan lagi dengan praktek kehidupan modern. Dulu aku juga sempat ngerasa kayak gitu, maksudnya kayak, ih kok enak banget sih cowok gitu, kenapa semuanya serba cowok yang lebih banyak dibandingin perempuan gitu. Nah jadi dengan ada tuntunan ini tuh malah sebenarnya membuka mata kita, oh iya bener juga ya ternyata memang laki-laki tuh emang berhak lebih besar daripada perempuan. Udah itu aja sih. Perbedaan cewek sama cowok itu memang sudah diatur dalam Islam. Jadi ya dengan syariatnya Islam ya kita mengikuti aja. Menurutku itu pasti ada kebaikan di balik itu gitu. Oh enggak, justru itu menempatkan pada posisinya menurut saya. Seperti halnya misalnya tadi pembagian harta warisan lah ya, yang 2/3 laki-laki, 1/3 perempuan. Kenapa? Karena laki-laki itu dia mahramnya banyak gitu. Ya pasti ada efek yang buat kita, contohnya kayak nutup aurat, kayak lebih melindungi wanitanya sendiri kayak gitu. Dan untuk soal harta ya karena kan yang kepala keluarga itu laki-laki. Sayangnya, para pegiat kesetaraan gender tak melirik kepada dalil lain yang menunjukkan betapa Islam sangat meninggikan posisi wanita. Soal perhitungan harta waris saja, jika dikaji lebih dalam, sebenarnya banyak kasus di mana pihak wanita justru lebih diuntungkan daripada laki-laki. Misalnya, hanya ada 5 kasus di mana wanita memperoleh separuh bagian laki-laki. Sementara ada 7 kasus di mana wanita mendapat jatah yang sama dengan laki-laki. Ada 10 kasus di mana wanita mendapat bagian lebih banyak dari laki-laki. Dan ada 7 kasus di mana wanita mendapatkan hak waris sedangkan laki-laki tidak mendapatkan bagian. Dan sejumlah teks-teks syariat lainnya yang menegaskan kemuliaan kaum wanita. Ini menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang diskriminatif, tetapi pemahaman yang salah terhadap teks-teks Islam seringkali melahirkan pandangan yang keliru. Wanita di dalam Islam adalah sangat tinggi posisinya dan diangkat oleh Islam, dimuliakan di dalam Islam. Sehingga waktu sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ayun nasi ahaqqu bi husni sahabati, siapakah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan baik? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab lagi ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu. Artinya dalam satu hadis ini saja sangat jelas bahwa begitu terangkatnya wanita, 3 kali di atas bapak untuk kita muliakan, kita hormati. Dan dalam segala kehidupan pun wanita dimuliakan. Hanya kadang cara pandang kita kepada pemuliaan ini salah. Misalnya seorang wanita kalau keluar harus ditemani seorang laki-laki. Mungkin wanita yang kurang paham tentang Islam mengatakan, kenapa aku harus dikawal seperti orang dipenjarakan atau seorang di... Padahal sebenarnya ingin dimuliakan agar jika ada apa-apa ada yang menolongnya, kalau ada perlu apa-apa ada yang membantunya dan seterusnya. Semuanya serba indah dalam Islam. Kemudian ada mungkin isu-isu yang selama ini disebarkan bahwasanya Islam ada diskriminasi dan seterusnya. Seperti misalnya tadi masalah waris kenapa harus 1/2. Pertama kita harus percaya dalam Islam ada segala keadilan dan keindahan. Sekarang gini saja, masalah waris memang tidak semuanya 1/2. Hanya beberapa saja, misalnya tentang keluarga, kakak adik. Tapi yang lainnya banyak adalah laki-laki sama dengan perempuan. Tapi contoh di dalam urusan kakak adik atau bersaudara 1/2. 1/2, dua laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Sekarang gini saja cara pemahamannya. Jika ada soal kakak beradik, ayahnya meninggal dunia, lalu mendapatkan warisan 10 juta perempuannya, laki-lakinya berapa? 20 juta. Kemudian setelah itu mereka sama-sama menikah. Dan tradisi di kampung itu seorang laki-laki kalau menikah harus memberikan mahar istrinya 20 juta. Kemudian setelah itu apa? Wanita menikah, laki-lakinya juga menikah.
Laki-laki yang menikah dengan meminang seorang gadis, dia harus memberikan mahar 20 juta. Perempuan menikah dengan laki-laki mendapatkan mahar 20 juta. Sekarang berapa tersisa bagi seorang wanita? Seorang laki-laki, laki-lakinya 0, perempuannya dapat 30 juta. Karena apa? Di baliknya ada tanggung jawab yang panjang. Jadi seorang laki-laki memang dapat 2 bagian, akan tapi di balik itu dia punya tanggung jawab memberi nafkah istri, anak, dan seterusnya. Tapi seorang istri yang menikah diberi mahar, diberi nafkah, punya anak seberapa banyak pun yang membiayai adalah suaminya. Aslinya seperti itu. Artinya mari kita husnudzon kepada agama, kepada Islam. Semua ditata dengan indah dan indah. Wanita sangat dimuliakan kalau kita paham. Perhatikanlah bagaimana posisi wanita sebelum datangnya Islam. Ketika itu perempuan sangatlah tidak ada harganya. Dianggap hina hanya sebagai pemuas nafsu belaka, tidak mendapatkan hak sama sekali. Maka perhatikan sebab turunnya ayat yang ke-19 dari surat An-Nisa. Ada 3 sebab yang menyebabkan turunnya ayat itu. Salah satunya bahwasannya dahulu sebelum Islam, jika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka anak lelaki ahli warisnya mempunyai hak penuh terhadap mantan istri ayah mereka. Jika ahli waris itu mau, mereka bisa menyetubuhi mantan istri ayahnya. Dan jika dia mau, mereka bisa menikahkan dengan siapa saja tanpa harus menyerahkan mahar nikah. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 19. Dalam budaya menunjukkan kehinaan seorang perempuan pula, bahwa pada zaman itu perempuan tidak berhak sama sekali dalam pembagian harta warisan. Setelah Islam datang, turunlah ayat warisan yang memberikan hak waris kepada perempuan. Rasulullah SAW juga sering mengingatkan dengan sabda-sabdanya agar umat Islam menghargai dan memuliakan kaum wanita. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita." Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam.